TPID terbaik untuk tingkat provinsi, kawasan Sumatera, Provinsi Sumatera Barat. Kawasan Jawa DKI Jakarta, kawasan Timur Indonesia, Provinsi Bali. Kunci mengelola ekonomi baik di kabupaten, baik itu di kota, baik itu di provinsi, baik itu di skop negara. Dua hal yang sangat penting adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana menekan inflasi serendah-rendahnya. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Gubernur BI 2015 inflasi kita berada pada angka 3,53. Kemudian di 2016 3,02. Oh, yang 2015 3,35, yang 2016 3,02. Dan di kuartal 1 berada pada angka kisaran 4%. Artinya kita sudah mulai masuk ke era inflasi rendah di negara kita. Kembali ke pengelolaan ekonomi yang berkaitan dengan yang pertama, yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung. Memang negara kita ini masih sangat tergantung pada konsumsi. Oleh sebab itu, daya beli rakyat harus diikuti terus agar konsumsi ini tetap berada pada posisi yang kita inginkan. Yang kedua juga berkaitan dengan belanja pemerintah. Ini hati-hati. Kita sering terlambat mengeluarkan uang dari APBD. Ini perlu saya ingatkan. Uang APBD itu segera dikeluarkan. Jangan sampai sudah ditransfer dari pusat, di AU-nya misalnya, tidak segera digunakan, sehingga peredaran uang di daerah menjadi sedikit dan tidak banyak. Yang kedua, kunci yang paling penting ini yang harus betul-betul seluruh gubernur, bupati, wali kota itu pahami pentingnya dua hal ini. Yang pertama, sangat penting sekali masalah investasi. Yang kedua, masalah ekspor. Karena kita tidak mungkin mendongkrak yang namanya pertumbuhan ekonomi itu dari loncatan APBD, nggak mungkin. Loncatan APBN juga tidak mungkin. Kuncinya dari luar, dari mana ya? Dari dua ini. Bagaimana menggenjot ekspor, bagaimana menggenjot investasi. Dua ini kunci yang harus kita betul-betul pahami. Dua ini kunci, tolong diperhatikan betul. Ekspor memang komoditas kita sekarang ini mengalami penurunan ekspor karena apa? Ya karena pasarnya baru lesu. Negara-negara lain pertumbuhan ekonominya baru lesu, baik di Amerika, di Uni Eropa, di Amerika Latin, semuanya memang mengalami kelesuan, sehingga ekspornya dia memang kita genjot, memang tidak mudah. Tetapi saya lihat ada beberapa provinsi yang bisa menaikkan ekspornya, seperti di Sulawesi Selatan saya lihat bisa, peluang itu bisa diambil. Oleh sebab itu kalau ekspor sulit digenjot, yang satunya kita masih punya peluang, yaitu di investasi. Mendatangkan investor dan investasi di
daerah kita, di provinsi, di kabupaten, dan di kota. Ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu perlu saya ingatkan lagi, yang namanya urusan perizinan itu betul-betul tolong diperbaiki total agar kecepatan itu ada. Udah zaman IT kayak gini, ngurus-ngurus kayak gitu masih minggu, masih bulan, apalagi tahun, sangat memalukan. Urusannya harusnya sudah jam kalau urusan izin itu, jam. Kita berbicara yang kedua, inflasi. Sejak Rakornas TPID tahun lalu, tadi sudah saya sampaikan, angka final untuk inflasi 2016 3,02, terendah dalam 7 tahun ini, 3,02%. Apa yang memungkinkan hasil itu demikian baik? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur BI. Yang pertama masalah informasi. Beberapa tahun terakhir ini telah banyak sekali dibangun jaringan-jaringan, sarana-sarana dan prosedur-prosedur untuk menyebarluaskan informasi. Saya lihat di Jawa Tengah memiliki, sehingga semua pasar bisa melihat harga-harga, saya kira sangat bagus sekali. Ini harga-harga sembako, sehingga petani tahu harga di sebuah pasar itu berapa, pasar satu tahu, pasar lain saling mengetahui informasi. Ini penting sekali, menyebarluaskan informasi mengenai harga-harga di berbagai daerah. Yang kedua, saya melihat informasi yang semakin akurat dan semakin tepat waktu, semakin real time, yang memungkinkan respon cepat apabila ada keadaan-keadaan satu harga naik begitu cepatnya, kita menjadi sekarang tahu. Sehingga kalau ada barang tertentu mahal di satu tempat, tapi murah di tempat lain, barang itu bisa cepat dikirimkan dari daerah yang murah ke tempat daerah yang mahal itu. Kemudian yang ketiga yang saya lihat, budaya organisasi. Budaya organisasi di berbagai instansi pemerintah sekarang ini semakin memberikan perhatian yang intensif terhadap inflasi, terhadap stabilitas harga. Sudah mulai membudaya di daerah-daerah bahwa lonjakan harga itu ada sesuatu yang tidak bisa ditolerir oleh kita semuanya. Saya perlu mengingatkan bahwa kita harus membedakan antara inflasi yang struktural dengan inflasi yang diakibatkan oleh faktor sementara. Karena kita dalam beberapa tahun terakhir ini memerangi inflasi yang sifatnya sementara. Contoh inflasi sementara, misalnya inflasi karena siklus, misalnya inflasi karena musim. Tapi tetap inflasi-inflasi sementara tersebut, inflasi musiman juga sangat penting untuk kita benahi. Dan inflasi yang sifatnya struktural. Inflasi yang sifatnya struktural ini tidak lepas dari efisiensi. Efisiensi dalam segala hal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Rapat Koordinasi Nasional Pemilihan Legislatif tahun 2017 resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia.